mengkonfirmasi karena ada pengakuan dari Bahar dia sebagai cucu Nabi kesekian. Akhirnya diklarifikasi karena alasannya baru bangun tidur. Dia jawab lagi, aslinya saya cucu Nabi yang sekian. Lah, dengan adanya statement-statementnya Bahar, akhirnya diluruskan. Kiai Haji Imaduddin membuat kajian ilmiah, mencari penemuan-penemuan untuk minta dikonfirmasi. Betul nggak dia cucu Nabi? Betul nggak dia itu terisbat? Betul nggak Nakobah mengakuinya? Nah ini, berarti Kiai Haji Imaduddin juga curut. Dan kalian semuanya orang-orang NU, entah itu kiai, entah itu ulama, entah itu Gus, entah itu Lora, entah apapun ada orang NU, Anda curut zaman sekarang. Kamu tahu nggak curut itu apa? Curut itu ya sama hal habitatnya dengan tikus. Nah ini yang kita hadapi saat ini adalah perilaku seseorang yang mengakuisisi dirinya sebagai seorang cucu Nabi. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ini tidak mencerminkan sifat dan perilakunya seperti Nabi. Bahkan mencerminkan perilakunya yang sombong seperti iblis. Ya. Jadi kalau tadi yang disebutin sama Bahar, ada Kiai As'ad, ada Kiai Samsul Ma'arif, ada banyak sekali ulama-ulama petinggi-petinggi NU dulu mengajarkan cinta, dan beliau mencintai habaib. Karena sampai detik ini dirasakan kami diajarkan untuk mencintai habaib. Muncullah si Bahar yang tidak mencerminkan, nyaris membunuh marwah para habaib, malahan merugikan nama baik para habaib jamaah di seluruh Indonesia. Dengan apa? Dengan perilakunya yang tidak baik, penuh caci maki demi politik dan lain sebagainya. Orang yang nggak sejalan persekusi. Jangankan yang dulu, sampai detik ini Gus Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU bahkan membuat sebuah statement untuk apa? Mencintai, walau alasannya adalah Balawi atau habaib itu mendatangkan keberkahan. Gus Arya mengatakan mengaku seperti cucu Nabi, tetapi tidak mencerminkan sifat dan perilakunya seperti Nabi, bahkan mencerminkan perilakunya yang sombong seperti iblis. Betul tidak? Jadi inilah karena cocot, karena cangkem, karena lisannya si Bahar inilah yang sangat tajam, sangat menyakitkan. Yang sekarang mengatakan, akhir-akhir ini Bahar mengatakan bahwa ini orang-orang NU zaman sekarang ini ada curut-curut, gak gusnya, gak kiainya, ini curut-curut zaman sekarang. Jadi berani mengatakan kiai, gus-gus dan lain-lain, orang-orang NU sekarang ini curut. Ini. Jadi umat harus tahu ya, tidak ada NU mengajarkan untuk membenci habaib, tidak ada. Satu itu. Kedua, tidak ada ulama ataupun kiai sekalipun, Gus sekalipun, tidak ada yang membenci habaib atau ngajarin ayo benci Habib, tidak ada. Fenomena ini terjadi ketika ada sesosok orang yang namanya Bahar mengaku sebagai cucu Nabi. Dulu pernah disidang tuh, dia ngaku di persidangan, saya sebagai cucu Nabi, datuk saya adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu dipertanyakan dengan adabnya, dia ngaku cucu Nabi. Kita yakin semuanya ya, orang umat muslim seluruh Indonesia percaya juga Rasulullah beranak pinak punya generasi.
regenerasi itu dunia Rasulullah. Ada. Yang jadi masalah satu, ini ada orang yang mengaku cucu Nabi, tetapi perilakunya tidak mencerminkan, bahkan mencerminkan seperti sifat iblis. Ya, jadi kalau tadi yang disebutkan sama Bahar, ada Kiai As'ad, ada Kiai Samsul Ma'arif, ada banyak sekali ulama-ulama petinggi-petinggi NU mengajarkan cinta, dan mereka beliau-beliau mencintai habaib. Karena sampai detik ini dirasakan kami diajarkan untuk mencintai habaib. Muncullah si Bahar yang tidak mencerminkan, merugikan nama baik para habaib jamak di seluruh Indonesia. Dengan apa? Dengan perilakunya yang tidak baik, penuh caci maki demi politik, ujar Gus Arya. Sombongannya seperti Fir'aun. Oke, jadi tidak usah salah paham. Inilah makanya pentingnya harus ada yang berani menyuarakan, menyampaikan, karena orang-orang seperti ini membunuh marwah para habaib. Saya kemarin, percaya tidak, saya kemarin sempat live streaming bersama Habib Hussein Bakil Tuban. Ada juga Habib Hasan dari Bekasi atau Depok ya, beliau ya. Saya kemarin live di TikTok, bareng saya live sama beliau. Sebelum saya live, saya melihat live streamingnya Habib Hussein itu banyak dicaci maki sama netizen. Dampak dari ini, dampak dari sifatnya si Bahar. Apa isi komentator itu, komentar-komentarnya itu sama netizen di TikTok, di live streaming TikTok, caci maki. Oh, ini yang aku cucu Nabi ya, inilah. Padahal gak ada hubungannya dengan yang namanya Habib Hussein, gak ada hubungannya yang namanya dengan Habib Hasan. Jadi saat ini ya Allah, sungguh dilema. Guru-guru kita, Habib-Habib yang lain yang gak ngerti apa-apa mendapat imbas dari siapa? Dari kelakuannya Bahar. Saya itu sebetulnya sudah memohon berkali-kali untuk para habaib untuk bisa menasehati, ngerem mulutnya Bahar supaya nggak bikin kontroversi. Wabil khususnya karena dia adalah keluarga Balawi atau dari Robitoh yang menganggap statementnya si Bahar kadang-kadang sama itu kayak si Mahdi bocil itu, suruh daftar, kamu daftar dong di Robitoh biar kamu diakuin sebagai cucu Nabi gitu. Kalau kamu nggak daftar di Robitoh, berarti kamu bukan cucu Nabi. Ya, nyenggel Sayyid Zulfikar. Ya, segitu kurang ajarlannya Bahar bersama pengikut-pengikutnya itu. Artinya, wabil khusus ketua umum Robitoh Alawiyah nasihati Al-Habib. Tolong Al-Habib Taufik Assegaf nasihati yang namanya Bahar. Ini kalau terus-teruskan ini, lisan yang keluar dari Bahar adalah menyakiti. Tidak pantas dia disebut seorang Habib, yang artinya adalah dicintai, yang mencintai. Habib itu harus dicintai, dan Habib harus mau mencintai. Ini Bahar tidak, ujaran kebencian yang ada. Maka itu tadi untuk Al-Habib Taufik Assegaf sebagai ketua umum Robitoh Alawiyah, saya memohon adalah yang menasehati Bahar. Kasihan saya itu loh, jujur, Masya Allah, udah merinding saya karena ditanamkan kecintaan kami terhadap seorang habaib. Dari kecil kami diajarkan untuk itu ketika nyantri, sampai besar, sampai mengikuti pengajian-pengajian Maulid Nabi dan lain sebagainya, di majelis-majelis yang didatangkan tokoh habaib. Kami diajarkan untuk mencintai itu. Merinding saya. Sekarang ya Allah, marwah habaib itu, aduh, hanya gara-gara satu oknum yang namanya Bahar. Jadi jangan salah paham. Statement-statement Bahar itu mengatakan kok sekarang seolah-olah ini, sekarang ini kok ada Kiai, ada Gus, ada semua yang dari NU zaman sekarang kok, sejak kapan kok malah membenci habaib? Jangan bawa-bawa habaib ya. Saya tahu
Saya yakin Robitoh menjawab, urusan Bahar adalah urusan personal. Betul? Betul. Saya tahu kok Robitoh nggak mau disalahin masalah Bahar, karena alasan Robitoh adalah ini adalah pribadinya Bahar. Saya yakin. Tapi masa sebagai keluarga besar, sebagai komunitas atau sebuah lembaga yang namanya lembaga pencatatan yang katanya zuriat Rasul, masa tidak bisa nasihat? Walaupun ini personal, tidak membawa atau mengatasnamakan Robitoh. Ya, kalau kayak begitu, mohon maaf. Saya sih nggak menghendaki itu, tetapi jangan salah ketika nanti umat Muslim pribumi meminta untuk membubarkan RA. Jangan salahkan kami nggak berharap semua itu. Kami nggak pernah berharap semua itu. Jangan sampai nanti umat Muslim, saya ulangi, jangan sampai nanti umat Muslim meminta untuk membubarkan RA. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.